Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Klinik RPB. Hari ini kita akan berbincang-bincang seperti biasa ya, dan share ilmu atau share manfaat ke teman-teman semuanya. Dan kebetulan hari ini sudah hadir dua orang bersama saya ya, ada Bu Siti dengan Kang Asep Bruder. Nah, siapakah Bu Siti ini? Nanti akan saya jelaskan ya. Di sini dulunya Bu Siti adalah seorang mantan psikosomatis ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bu Siti, mantan psikosomatis yang pernah dibantu oleh Klinik RPB, dan alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir ke sini untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga nanti informasi yang akan disampaikan bermanfaat. Nah, sebelumnya saya ingin sapa nih Bu Siti ya. Dulu pernah mengalami psikosomatis, betul ya Bu Siti? Betul. Nah, sekarang aktivitasnya apa dan kondisinya seperti apa, boleh disampaikan ke teman-teman semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti. Saya kena psikosomatis itu tahun 2018 Desember. Itu Desember. Awalnya sih ini ya saya tuh malamnya tuh makan duren. Terus makan duren sekitar jam 7 jam 8-an lah. Biasa kan tahun baru gitu ya, tahun baru. Nah, habis itu jam 12-nya jam 12 malam itu tidur, tiba-tiba aja gitu, ada rasa takut, gemeter, takut mati gitu, takut mati. Aduh, ini penyakit apa ya, saya bingung tuh. Terus saya bilang tuh sama suami, kok saya seperti ini, kenapa, ini penyakit apa? Suami juga bingung, mertua juga bingung, ini sakit apa, sampai mertua juga ke orang pinter lah gitu. Orang pinter ini katanya sih ada yang guna-guna. Nah, ada yang guna-guna, katanya ada yang yang nggak suka gitu. Terus pas gitu saya juga langsung konsultasi kepada Pak Asep sama Ibu Dewi gitu di Klinik RPB, di hipno. Alhamdulillah setelah konsultasi sama Pak Asep itu kondisi saya membaik. Cuman alhamdulillah saya kena psikosomatis itu cuma 2 bulan. Nah, di Klinik RPB itu saya juga dapat obat gitu. Alhamdulillah sekarang saya lebih semangat, lebih bisa aktivitas lagi. Terus alhamdulillah juga dikaruniai seorang anak gitu sama alhamdulillah. Pokoknya bagi teman-teman yang kena psikosomatis, jangan putus asa, ikutin apa yang dikatakan Pak Asep. Jangan ngeyel, lebih dekat lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala itu. 2 bulan ya? 2 bulan. Nah, sebelum mengalami psikosomatis itu aktivitasnya apa Bu Siti sendiri? Aktivitasnya tuh banyak, ya pernah kemana-mana gitu, ikut motor atau ikut komunitas motor Vespa juga, gitu, kemana-mana. Ya pokoknya kemana-mana. Nah, setelah kena psikosomatis itu mandek gitu, takut keluar, itu takut gitu. Yang tadinya sangat berani, terus tiba-tiba kena psikosomatis 2 bulan itu udah nggak kemana-mana. Takut itu keluar, takut, pokoknya untuk sendiri juga takut, harus ditemenin terus. Nah, itu kan tadi kejadiannya ya, tapi kalau untuk sekarang sendiri Bu Siti seperti apa? Sudah mulai aktivitas lagi kah? Atau gimana? Alhamdulillah sekarang udah mulai aktivitas kembali, udah bisa kemana-mana lagi, mengikuti kegiatan lagi gitu. Alhamdulillah bisa ngurus anak juga kan sekarang gitu, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi dari yang tadinya semangat down sakit, terus akhirnya bangkit lagi setelah sakit, dan itu bisa ya? Iya, bisa. Gitu. Nah, di sini kebetulan ada yang lebih pakarnya ya, sudah teman-teman tahu pastinya, Kang Asep Bruder. Nah, dengan kondisi seperti ini Kang Asep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dialami Bu Siti ini kalau menurut kita kan psikosomatis ya, tapi beliau tadi belum paham bahkan sampai ke dukun, kira-kira dan lain sebagainya, sampai akhirnya mungkin udah apa aja yang dilakukan. Iya, apaan aja sama. Iya. Boleh kita minta informasinya, keterangannya, apa yang dirasakan Bu Siti ini, sehingga kita lebih paham bahwa ini medis atau apa sih gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa ini kedatangan Ibu Siti yang betul-betul bisa memberikan informasi dari orang-orang yang mungkin sahabat-sahabat merasa, oh sama persis kayak saya.
Nah seperti itu. Nah saya tanya dulu ke Bu Siti ya, tadi lengkap banget luar biasa. Tadinya pemberani, Iya. kemudian begitu kena psikosomatis jadi penakut, Iya. gak mau keluar. Iya. Pokoknya Takut sendiri, jangankan takut naik, sendirian. naik pesawat ya, keluar aja takut ya. Nah tapi Takut, saya iya. dengar-dengar itu kemarin pernah ke Singapura ya. Iya. Masya Allah, naik pesawat udah berani di Singapura. Alhamdulillah, Gimana di ya. Singapura? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sama sekali. Pokoknya udah Alhamdulillah. berapa Iya, semangat. persen tuh sembuhnya sekarang? Udah ya 100% lah. Masya Allah. 100%. Karena memang 2 bulan Bapak Ibu, Iya. semakin ditanganinya semakin cepat, maka tingkat kesembuhannya semakin luar biasa. Jarang loh yang dapatnya 100%. Kalau misalnya udah setahun, rata-rata ke klinik kita ini kan udah setahun, udah 3 tahun ya kan, udah bahkan ada 15 tahun Mbak, ada 15 tahunnya. Ini luar biasa, baru 2 bulan Allah berikan petunjuk supaya sembuh kembali, pulih kembali. Bayangkan. Nah ciri khasnya nih, mohon maaf Bu Siti ya, satu orang psikosomatis ini barangkali ada yang sama nih ya. Satu orang psikosomatis itu serba takut kalau mau kemana saja, betul ya. Yang kedua pingin tahu terus apa sih sakit saya ini. Pernah nggak baca-baca di situ Google ya? Nah ini penyakitnya kan, nyari-nyari di Google apa penyakit saya. Kemudian ada yang ngasih tahu mungkin ya, coba deh ke sana, coba betul ya. Akhirnya ke paranormal. Nah habis paranormal makin sehat makin kacau. Makin memburuk. Ini biasa banget kayak gini Bapak Ibu. Makin takut malah. Jangan dikira ya psikosomatis ini datang ke paranormal, ke dukun makin baik, makin kacau sahabatku. Bukan cuma satu, ribuan pasien seperti itu. Dan saya pribadi pernah mengalaminya psikosomatis itu, makanya saya mendalami sekali dan sangat menjiwai sekali. Kemudian yang keempat itu suka deg-degan, keringat dingin, lemes, tiba-tiba kayak mau mati itu kayak sekarang gitu ya, benar nggak? Benar. Kemudian nah ini psikosomatis ini sahabat-sahabat perlu diketahui bahwa itu penyakit medis murni ya, yang disebabkan karena 88% dari ketakutan trauma di psikis di masa yang lalu ya. Kemudian ditambah lagi searching tentang informasi-informasi yang dilihat, dibaca, ditonton, kemudian dari teman, kemudian pas datang ke rumah sakit diponis, wah ini kayaknya penyakit jantung, nah itu juga. Kemudian ke paranormal, wah ini kena guna-guna, itu malamnya pasti susah tidur. Malah tambah susah, malah ketakutan kan? Iya. Dan berprasangka buruk, siapa ya kira-kira yang melakukan ini, gitu kan? Pasti itu berprasangka buruk, itu dosa dan itu menambah penyakit ternyata Bu Siti. Nah kemudian yang belum terjadi udah ditakutin dari sekarang ya. Betul. Bayangan tadinya kan geng motor, wah kan kemana-mana ya, touring kemana-mana tadinya. Jadi jangan heran Bapak Ibu yang datang ke klinik kami ini memang kebanyakan dan dipastikan. Kenapa Kang Asep saya ini tadinya pemberani sekarang jadi pengecut, penakut, ke kamar mandi kadang-kadang harus ditemenin, ya kan. Tidur juga jarang berani sendiri, gitu. Menghadapi malam kayak takut, menghadapi siang takutnya luar. Oke Bu Siti, tadi kan merasa ketakutan, kecemasan berlebihan ya. Selama mengalami psikosomatis ini, ada nggak sih titik terendah atau kejadian atau yang dialami tapi benar-benar di luar ekspektasi dan baru saat itu dirasakan saat menderita psikosomatis? Boleh dong diceritakan titik terendahnya? Iya, ada. Nah, waktu itu pas psikosomatis itu saya nonton TV. Nah, di beritanya itu ada yang mau bunuh diri. Nah, itu yang jadi saya tuh ketakutan, aduh, sampai saya juga sampai mau bunuh diri gitu. Sampai ibu pun saya bilang ke ibu gitu, Bu, saya pengen bunuh diri. Sampai ibu tuh nangis sekejar-kejarnya, sampai pisau, benda-benda yang tajam yang ada di rumah tuh diumpetin gitu. Ya benar, diumpetin. Aduh, katanya. Nah dari situ ibu tuh nggak berani ninggalin saya gitu, nggak berani ninggalin nggak berani keluar rumah karena takut anaknya bunuh diri gitu. Nah itu titik terendah saya itu yang pas psikosomatis itu. Pernah pengen nyebrangin jalan juga ya? Nah iya benar. Itu aduh pokoknya benar-benar tuh psikosomatis itu dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi gitu. Ya, lihat pisau gimana? Kalau lihat pisau itu pengen nancepin ke Allah tubuhnya, iya, ke nyakitin diri sendiri. Sampai bahkan kalau pas tidur sama suami pun ada bisikan bunuh suami kamu gitu. Sampai suruh bunuh orang tua juga suruh bunuh gitu. Makanya sampai ya Allah, sampai
apa di pojokan gitu sampai nangis kejar, jangan sampai ngelakuin itu gitu. Ya Allah, apa ininya sampai ya berdoa gitu sampai sama Allah gitu. Ya Allah, jangan sampai kejadian gitu. Pokoknya ya gimana ya, susah diungkapin lah gitu. Itu titik terendahnya itu. Betul. Saya tambahin ya. Ini sahabat-sahabat, nah yang Salam Bu Dewi ini bukan satu-satunya orang yang tiba-tiba ada datang ke sini juga membentur-benturkan kepalanya. Kenapa saking seperti itu? Karena orang psikosomatis biasanya menyendiri, nggak mau ada teman, nggak mau ke tempat ramai, betul nggak? Betul. Nggak mau ke tempat ramai. Yang inginnya tuh kalau udah sendiri itu megang handphone. Nah di handphone itu kan banyak sekali yang negatif dan positif. Bahkan Bu Siti juga melihat yang negatif tentang pembunuhan itu di TV ya. Di TV, iya. Nah, secara otomatis itu yang dua yang bergerak di sini itu. Alam bawah sadarnya itu adalah kamu itu udah nggak berharga lagi, udah nggak guna lagi, udah stop aja. Nah, si setan udah biasa itu menggoda kita itu supaya udah kamu itu bunuh diri. Oh, karena Pak kan si setan itu senangnya umat Islam itu bunuh diri karena paling sebanyak apapun amal kebaikan, kalau misalkan bunuh diri itu orang Islam itu dipastikan itu menempati neraka yang paling dalam. Ya lebih parah dibandingkan orang kufar. Lebih kufar di sini. Nah, orang yang bunuh diri, kenapa orang bunuh diri di sini? Termasuk orang munafik, termasuk orang yang yang kufur nikmat, yang putus asa kepada rahmat Allah. Bersyukur ini Bu Siti itu diselamatkan oleh Allah kan, sholawatnya diperbanyak tadi waktu itu. Sholawatnya lanjutin, kemudian dengerin yang baik-baik, kemudian baca Quran, sholatnya diperbaiki, minta ampun kepada Allah. Bayangkan. Dan ini saya juga mendapatkan klien-klien yang nggak cuman Bu Siti aja yang betul-betul, bahkan belum lama ini juga mengatakan, Kang Asep, saya mau udah nggak ada harapan lagi hidup, saya ingin bunuh diri aja. Kenapa? Udah habis uang saya ke sana kemari. Apa yang belum saya lakukan kayaknya nggak ada gitu untuk kesembuhan penyakit itu, semakin parah. Nah itu ternyata subhanallah 2 kali pertemuan udah baikan kemarin itu. 2 kali pertemuan udah baikan. Padahal itu berapa tahun belum merasakan sakit itu? Ibu itu, 3 tahunan ya? 3 tahunan sahabatku. Nah ini Bu Siti ini termasuk orang yang lebih beruntung daripada klien-klien saya yang lain. Klien saya yang lain tuh rata-rata tuh 1 tahun ke atas. Nah ini Bu Siti 2 bulan aja udah tersiksa seperti itu. Tersiksa, ya Allah. Dan yang paling ternabla itu sakit mau bunuh diri. Itu adalah yang benar-benar harus dijaga oleh kita pada saat kita karena psikosomatis. 1, konsultasi harus dengan orang yang betul-betul memahaminya. Yang kedua, yang didengarkan harus yang baik-baik, tausiah, bacaan Al-Quran, kemudian sholawat, itu yang harus dibaca, yang didengarkan. Kalau enggak, itu akan tersinggung. Dan ketiga, itu enggak boleh menyendiri. Nah, enggak boleh menyendiri karena datangnya itu halusinasi. Bunuh aja. Nah, bunuh aja suamimu, bunuh aja orang. Itu pada saat menyendiri pasti. Karena pada saat menyendiri kita, nah ini namanya gangguan orientasi disorientasi, halusinasi pendengaran. Jadi halusinasi pendengaran itu ada yang membisikkan. Bisikannya itu banyak macamnya. Ada yang nyuruh bunuh diri, bunuh orang, ada yang suruh yang tadi itu mau nyebrang jalan. Itu apa aja? Itu sih satu secara ilmu kejiwaannya juga ada penyakitnya namanya halusinasi. Nah, dari ilmu agama pun ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bukan karena jin yang diguna-guna, bukan ya, tapi setiap orang berpeluang digoda oleh setan itu. Supaya kita ini dalam kondisi menghadap Allah tidak membawa iman. Kalau kita bunuh diri itu dipastikan imannya hilang semua. Dan kita bersyukur, dan sahabat-sahabat yang merasakan psikosomatis, hati-hati sahabat-sahabat, hati-hati. Ini penyakit hidayah dari Allah, penyakit untuk memperbaiki diri kita, menambah rezeki. Bayangkan Bu Siti yang awalnya naik pesawat itu nggak pernah dan takut ya. Nah sampai pernah ke Singapura naik pesawat malah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nah itulah adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan obat terapi saya pribadi itu hanya sekedar wasilah saja, ikhtiar saja gitu Mbak Dewi ya. Nah.
genep menit. Luar biasa, bayangkan bagaimana pasti nggak merasakan nikmatnya berumah tangga, nikmatnya hidup, Iya. nggak nggak ya, fokus Iya. kepada diri sendiri. Iya, terus waktu betul. itu. Betul seperti itu, sahabat-sahabat. Betul. Nah, itu dan yang dicari adalah sakit apa saya, kenapa seperti ini, saya jelaskan sekarang Bu Siti ya. Nah, jadi tadi awalnya itu jam 7, jam 8 itu makan durian. Nah, iya. kemungkinan sorenya itu sedang makannya mungkin telat, kemudian habis kelelahan. Nah, Iya. pada saat itu mungkin bisa jadi karena kurang olahraga, trigliserid biasanya sedang tinggi. Maka ketika makan durian, berapa banyak duriannya? Ingat nggak? Dua ini apa ya? Dua kepala. Kalau misalnya. Wah, banyak itu. Iya, karena kan Bayangkan, beli dua durian kepala. Itu jangan 2 kepala ya, 2 biji aja. Kalau trigliserid sedang tinggi langsung terasa berdebar-debar di sini, ya. Kemudian ke kepala langsung bang, nggak enak. Di sini juga sama, karena trigliseridnya tinggi. Dan Bu Siti pasti nggak tahu itu adalah trigliseridnya naik, nggak tahu. Yang jelas jam 12 malam ya. Jam 12 malam tiba-tiba, loh, kok kayak iya, gini? keringat dingin, Keringat ketakutan, takut mati. Keringat dingin, takut mati, dan ketakutan. Iya. Dan itu sering terjadi, pasti kayak gini. Penyebabnya aja yang berbeda-beda. Ya, kalau beliau ini habis makan durian langsung trigliserid naik, terus jam 12 langsung reaksi. Biasanya habis makan sesuatu 4 jam. Nah, lihat 9, 10, 11, 12, pas 4 jam. Reaksinya itu pasti 4 jam kalau kita ada sesuatu dengan makanan minuman yang salah, seperti itu. Nah, kemudian orang yang datang ke sini pun kalau beliau habis makan itu trigliserid naik, tiba-tiba langsung berdebar-debar, ketakutan mati. Dan yang kedua ada juga yang habis karena penyakit tipes, lama nggak sembuh-sembuh. Dan itu kenapa sih nggak sembuh-sembuh, orang lain sembuh. Nah, akhirnya pikirannya kemana-mana, ya kan. Yang ketiga ada yang karena pingsan di tengah jalan, tiba-tiba keliangan, tiba-tiba keringat dingin di tengah keramaian langsung kayak mau pingsan. Nah, atau tiba-tiba datang ke rumah sakit divonis jantung, itu pun membuat psikosomatis. Nah, banyak sekali penyebab psikosomatis yang jelas karena ketakutan yang tiba-tiba yang terjadi di dalam diri yang kita alami langsung dipersepsikan seperti karena ketidaktahuan. Kebanyakan gula darah sedang turun kalau beliau sedang trigliserid sedang naik, ya. Nah, itu gula darah sedang turun itu yang tidak diketahui karena pas di UGD nggak dicek gula darahnya. Kalau dicek pun kalau 80 normal, yang normal itu tinggi gula darahnya. Nah, itu. Nah, seperti Bu Siti rasakan ini, ternyata banyak beliau yang datang ke sini yang chat itu sampai 60 sampai 150 per hari. Ya, ada chat ke RPB ini, ke klinik RPB, klinik kami ini 60 sampai 150 per hari yang mengalami hal seperti Bu Siti. Dan kebanyakan mereka udah tangannya ini lemes, ada yang voice note, ya kan, ada yang bertanya dan terus pengen tahunya tinggi, pengen tahunya tinggi. Nah, Bu Siti tadi sesudah Allah pasti mintanya, ya Allah sembuhkan hamba. Betul. Jadi kan ada yang solusi deh buat saya, ya Allah udah capek, pasti udah capek ya. Capek banget. Capek, lelah. Suami juga nggak keurus. Suami nggak bakal ngurus. Sahabat-sahabat nih pastikan ya. Kalau sedang psikosomatis, suami yang baik tadinya pun pasti nggak akan perhatian lagi ke istri, ke anak. Nggak, kenapa? Fokus ke diri aja udah takut mati mulu kan. Kurus pasti. Kurus. Kalau pucet ya kan. Kalau jalan ambulan, denger ambulan nih bener. Nah, terus kalau ngomong juga agak ngos-ngosan. Iya, capek. Sering pucat ini sama ini. Iya. Ini dipastikan kenapa? Gula darah sedang pasti ngedrop. Pernah gula darahnya dicek pas pada saat seperti itu berapa paling rendah? 80 apa 90 gitu. Nah, 80, normanya 110 sampai 170. Ketika orang psikosomatis, gulanya itu pasti turun terus karena bangun tidur udah mikirin apa? Iya. Aduh gitu kan. Sampai tidur lagi itu aduh aja terus ya kan, mengeluh. Nah, pada saat bangun jadi tidurnya juga gak bakal menikmati. Itu orang psikosomatis yang sahabat-sahabat dari Allah SWT. Jadi beliau langsung ditunjukkan sama Allah untuk konsultasi dengan saya, kemudian dengan tim RPB sini, dan kita konsultasikan, kita gali. Yang kedua, kita berikan obat sesuai dengan keluhannya, ya. Obat herbalnya itu 1, 2, 3, cukup 3 aja. Habsro, kalsi, dan ASL. Ini untuk masalah di otaknya, di pikirannya. Ini masalah di lambungnya, luka lambungnya, gotnya. Ini juga masalah luka lambungnya untuk memperbaiki di detak jantungnya, ya.
Bayangkan sesudah diterapi, sesudah konsumsi obatnya, alhamdulillah nggak sampai lama ya. Enggak, alhamdulillah. Allah sembuhkan, alhamdulillah. 2 bulan. Kemudian udah bisa beraktivitas lagi. Oh iya. Dan tadinya belum punya anak. Belum punya anak. 7 tahun. Kemudian sesudah psikosomatisnya sembuh, Allah karuniakan kehamilan Iya. dan sesar ya, Sesar, ya, sesar. Bayangkan sesar itu menakutkan, tetapi saat itu nggak dikasih psikosomatis udah disembuhkan sama Allah. Iya. Bayangkan kalau sedang psikosomatis kemudian Harus hamil sesar, waduh tambah gini. Iya. Saya pastikan itu karena nggak disesar aja gini kan, mau makan takut, mau keluar takut iya. gitu ya. Nah inilah kebanyakan psikosomatis ya. Itu yang terjadi, dipastikan sama 13 tanda psikosomatis ini pasti sama semua profesi, semua tenaga kesehatan pun kalau kena ini sama. Ulama kiai yang kena ini sama, ada polisi TNI yang kena seperti ini sama. Yang artis juga datang ke sini yang saya tangani juga sama rasanya, tidak ada beda. Satu aja, hanya takut mati, takut penyakit seperti itu. Nah, untuk mengobatinya saya ini Mbak dan Dewi ya. Satu digali apa penyebabnya, mulai kapan, pasti ada penyebab awalnya ya kan. Yang kedua baru saya analisa. Sesudah dianalisa baru saya tentukan terapi apa yang paling cocok. Ada hipnoterapi, ada hipnoterapi atau hipnotauhid, ada power healing, kemudian ada psikoterapi. Itu kita tentukan biasanya 3 sesi. Kemudian sesudah itu seminggu sekali, dan kita tentukan juga dengan metode apa? Metode trilogika, logika medis, logika psikologis, logika tauhid, dan ditambah dengan ketika dibutuhkan ditambah dengan obat ini, dengan herbal ini. Ini minumnya 2 kali 1 kapsul, udah ya. Ini malam aja, sehari 1 saset, dan ASL-nya 2 kali 1 sendok makan. Sesudah makan semuanya, sesudah makan. Dan itu adalah ikhtiar kita. Ternyata Bude senang banget nggak udah sembuh dari psikosomatis ini? Senang banget nggak tuh? Oh, alhamdulillah. Senang banget, ya? luar biasanya. Kalau menurut saya yang pernah juga waktu itu kayak hidup kedua kali ya. Iya, betul kan? banget. Coba saya betul banget. tanyakan kepada sahabat-sahabat di sana yang udah merasa sembuh ya. Itu seperti kita ini diberikan hidup kedua kali. Kenapa? Karena sepanjang psikosomatis itu 1 hari seperti seminggu rasanya. Semalam nunggu pagi. Iya, nunggu lama pagi. Iya, nggak bisa tidur. Mau tidur takut mati. Takut nggak bangun lagi ya. Takut bener bangun banget lagi. itu pasti ada yang merasakan Ya nih Bapak Ibu. Allah, bener, aduh, kesiksa. Mau banget. tidur takut mati, pas bangun juga takut nggak bisa Takut, tidur. iya betul. Jadi jam 4 sore itu sudah terbayang, aduh nanti gimana nggak bisa tidur lagi, benar nggak? Betul, iya. Ini dasar. Saya bisa menyampaikan ini dengan penuh keyakinan karena saya orang kesehatan dan hipnoterapis sudah lebih dari 20 tahun dan juga pernah mengalaminya, Masya Allah. Dan ini orang-orang yang datang ke sini nggak ada yang beda dengan saya, nggak ada yang beda dengan orang-orang yang lainnya bahwa psikosomatis itu hanya takut mati. Pernah nggak dengar burung takut atau ambulan aja atau sama burung aja? Juga? Burung juga yang cuit-cuit itu. Nah itu, aduh udah gemeteran gitu ya? itu, iya benar. Aduh. Apa yang udah terpikir mesti- kalau ada burung waktu itu bunyinya? Ini apa jangan-jangan saya mati hari ini? Nah, ini pasti sama persis, bagus. Bener-bener. Menjemput nih jangan-jangan. Gitu. Ya Allah pikirannya. Terus yang selanjutnya nih, tangan, kaki ketika jam 3 sampai jam 6 apakah dingin betul? Dingin gemeter. Dingin gemeter itu pasti. Kenapa Kang Asep katanya sesudah asar terjadinya? Karena pada saat jam 12 sampai sore Bapak Ibu yang kena psikosomatis siapapun ya, itu udah lupa makan. Yang teringat udah terpikir jam 1 siang udah terpikir gimana udah menghadapi malam ini. Betul. Jadi fokusnya kepada yang dirasa, betul nggak? Iya. Jangan dirasa. Berat badan dulu Oh turun. turun tuh. Itu tanda yang selanjutnya adalah berat badan dipastikan menurun. Gimana nggak turun? Ya makan serba takut, makan ini katanya nggak boleh, ini nggak boleh, tapi ini saya kata ini boleh. Yang kedua habis sama pikiran terus, itu menghabiskan energi secara medisnya. Jadi makanan ya karbohidrat, gula kalau dikonsumsi dalam tubuh kita itu akan menjadi glukosa darah. Glukosa darah itu akan dirubah oleh insulin menjadi energi atau kalori. Nah tenaga atau energi ini akan dirubah untuk 3. Pertama untuk bergerak.
ketiga untuk berpikir, yang keempat kalau ada sisanya untuk meningkatkan berat badan, ya menjadi otot. Nah bayangkan kalau misalnya makannya sedikit, otomatis gula darahnya rendah terus, itu lemes. Nah insulin akan merubah gula ini menjadi tenaga, tenaganya dihabiskan untuk padahal lari nggak berani, ya kan? Nggak berani. Jalan nggak berani. Kadang-kadang sholat juga duduk, ya kan? Sholat duduk, kadang-kadang berbaring. Saya dulu berbaring sholat, lama saya berbaring sholat tuh. Nah kemudian kemana aja yang kita makan itu? Yang makan cuma sesuap, 3 suap, 5 suap itu kemana saja? Itu dihabiskan untuk ke kognitif, untuk apa? Berpikir. Dan pikiran kita itu kan itu yang nggak bisa dikendalikan, betul? Iya, betul. Wah, bang aja, muter. Pokoknya pusing. Berhenti dong, berhenti. Iya. Nggak bisa, nggak bisa diberhentiin. Terpikir ini ada sedikit celetit, ini jinnya nih maksudnya. Celetit, ini kolesterol nih. Oh jangan-jangan stroke. Apa yang dibaca di sini tentang tanda-tanda diabetes, tanda-tanda jantung, tanda-tanda stroke, tanda-tanda kanker, itu udah penuh di sini. Hang jadinya sih kalau kita handphone itu jadinya hang. Jadi kalau ngomong sama orang kayak gini tuh nggak nyambung kan? Nggak bakal nyambung. Jadi nggak tubuhnya gini amblek gini, tapi pikirannya kemana-mana. Itu betul nggak? Nah ini sahabat-sahabat Bapak Ibu. Jadi ini satu ya yang saya ingin sampaikan. Ini penyakit medis, bukan penyakit gaib. Dan pengobatan penyakit medis ini harus beriringan tiga-tiganya. Medis, psikologis, ketauhidan, ditambah lagi herbal. Itu harus bersamaan. Nah bersamaan, kenapa? Kalau nggak bersamaan nggak bakal sembuh. Datang ke sini ya Bu Dewi. Ada orang yang belum lama ini dari Padang atau Mas mana? Yang habis ratusan juta ya begitu. Ratusan juta sakit kita, sakit kita ini psikosomatis bisa menguras uang, motor, mobil, perhiasan, rumah udah nggak berharga lagi. Yang berharga satu-satunya saya ingin sembuh lagi, gitu kan? Seperti itu. Mau gini aja, Bu Siti ya, waktu sakit psikosomatis. Kalau sekarang lagi sehat, Pak Mas mau nggak? Oh mau. Oh, mau Pak. Jangankan berkilo-kilo ya. Sekarang yang ditawarkan emas 2 gram aja mau kan? Mau. Oh, coba waktu ini ingat-ingat. Waktu kena psikosomatis dalam kondisi takutnya yang mati, Ijrail udah deket gimana? Terus ada yang nyamain, Bu Siti, saya kasih ini emas 1 kilo, tapi Anda tetap sakit seperti itu. Milih sembuh apa emas ini? Tapi milih salah satu. Milih sembuh. Saya tanya bukan ke satu orang, dan siapa merasakan ketika saya nggak sakit, saya pingin banget waktu itu Pajero. Pingin banget waktu itu Pajero. Pingin banget Pajero yang zaman dulu itu, yang seneng banget. Nah ketika sakit seperti itu, boro-boro dikasih Pajero 10 pun saya milih sembuh. Pokoknya bener nggak Pak? Capek soalnya. Aduh, capek. Nah begitulah ya. Itu udah kira-kira bisa dipahami ya. Boleh mungkin disimpulkan untuk teman-teman yang ada di yang melihat video ini, sambil di-sharekan, dibagikan karena ribuan orang yang kena penyakit ini sahabatku. Silakan Bu. Alhamdulillah sudah banyak ya teman-teman yang terbantu melalui wasilah pengobatan, konsultasi, kemudian terapi dan konsumsi herbal dari klinik RPB. Alhamdulillah semakin banyak yang terbantu, semakin banyak yang sehat dan hadir ke tempat ini untuk memberikan kesaksian atau keterangan dan share informasi ke teman-teman semuanya. Bagi yang mengalami ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, kemudian gemeter, kemudian apalagi Mbak Siti serba takut mati, takut pingsan dan yang sebagainya yang dirasakan dan belum mendapatkan solusi, boleh silakan teman-teman konsultasikan ke kami, barangkali teman-teman juga akan mendapatkan solusi sama seperti yang dirasakan oleh Ibu Siti, sehat kembali dan lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah sini, boleh nanti konsultasi ke nomor kami dan bisa dijadwalkan langsung untuk konsultasi dan terapi dengan Kang Asep sesuai waktu yang sudah ditentukan. Baik sahabat-sahabat semuanya, salam sehat dari kami, dari Klinik RPB, dan semoga semuanya teman-teman diberikan kesehatan. Salam sehat jiwa, sehat jiwa, sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.